Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, ada beberapa masalah yang krusial yang memang ini tidak bisa didiamkan gitu ya, bahkan takutnya jadi bom waktu di kemudian hari, karena bukan dari faktor eksternal, bukan dari faktor yang dari luar teman-teman, tapi dari faktor internal sendiri gitu ya. Dari mulai beberapa kasus mulai bermunculan kemarin kan gitu ya, masalah kontrak, lalu juga masalah ban FIFA gitu ya. Nah ini terakhir masalah lapangan teman-teman, jadi bukan siapa-siapa lagi yang ngomong, ini langsung dari Coach Igor Tolić sendiri yang bicara mengenai fasilitas dan juga stadion GBLA teman-teman. Ini luar biasa, takutnya mencoreng nama Persib Bandung yang sudah di branding bagus gitu ya. Bahkan ya ini juga kan kita sudah mendaftarkan GBLA itu untuk kegiatan di Asia gitu ya, maksudnya untuk tampil di Asia, untuk tampil di level yang mungkin lebih luas lagi dilihat oleh sepak bola di Asia gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya liga domestik saja. Nah ini yang kita takutkan, bahwa Coach Igor Tolić ketika sudah berbicara bahwa ini tidak layak, stadion GBLA rumputnya tidak layak, kalian juga katanya bisa setidaknya coba aja ambil contoh foto gitu ya dari atas, atau lapangan pendamping juga kalian bisa lihat kualitasnya bagaimana. Ini memang menjadi satu tamparan bahwa cara perawatannya tuh kumaha gitu ya. Jadi Coach Igor Tolić ini menyoroti, ya seharusnya saya tidak bisa bicara banyak katanya, namun ya bisa dilihat langsung lah, ini pun sudah berlangsung lama katanya gini ya, apa yang dikerjakan oleh pengelola stadion ini sehingga ini sangat buruk gitu ya kualitasnya. Nah ini memang sedikit banyaknya mempengaruhi teman-teman, mempengaruhi penampilan dari skuad Persib Bandung. Mau tidak mau ya, walaupun yang tidak terlihat, tapi faktor lapangan menjadi satu hal yang concern sekali untuk pelatih-pelatih asing teman-teman. Ini kita coba kasih satu gambaran bahwa Boyan Hodak di musim kemarin gitu ya mengatakan bahwa satu-satunya masalah Persib Bandung adalah lapangan yang buruk. Persib Bandung mempunyai stadion yang buruk katanya dari lapangannya. Tidak ada masalah, 3 trofi yang dipersembahkan Boyan Hodak yaitu berkat kerja keras seluruh elemen gitu ya. Namun yang satu yang memang tidak bisa diperbaiki yaitu kualitas lapangan. Hanya itu saja kekurangan dari manajemen Persib Bandung kata Boyan Hodak gitu ya. Bahkan sebelum memutuskan tidak menjadi pelatih Persib Bandung juga, Boyan Hodak menyampaikan bahwa Persib ya seharusnya mempunyai fasilitas yang proper, katanya fasilitas yang memang menjadi standar dan menjadi bisa dibanggakan oleh semua pihak. Nah ini menjadi satu hal yang memang berkesinambungan lah gitu ya. Ada benang birunya dari mulai Boyan Hodak, dari mulai siapa namanya tuh Igor Tolić juga gitu ya mengatakan hal yang sama, lapangan. Nah ini ya karena Coach Igor kesalnya wajib dimaklumi ya teman-teman, karena melihat harusnya dekat gitu ya main di GBLA, ternyata kita harus main di Jalak Harupat untuk laga kualifikasi ACL 2. Nah ini juga yang masih tambah nggak jelas, bahwa ketika Liga 1 yang akan dimulai kalau Persib menghadapi PSM kemungkinan akan digelar di si Jalak Harupat juga teman-teman. Jadi Igor Tolić pun tidak dikasih kepastian kapan akan bermain di GBLA. Jadi jawabannya memang tidak ada yang tahu selain pengelola katanya. Jadi ya Igor Tolić masih bingung juga. Ini sebetulnya kapan kita akan bermain di GBLA gitu ya, karena memang sudah menjadi kandang yang pelatih punya skema bermain di kandangnya sendiri teman-teman. Tapi kalau terus berpindah-pindah, nah ini akan menjadi satu masalah yang menjadi bom waktu lah nantinya gitu ya teman-teman. Nah ini bisa jadi kita kayak sedikit
apa istilahnya, kalau mengulang masa lalu tuh kayak kemarin kita moyokan tim tetangga gitu ya, waduh ini telat bayar gaji, telat ini dan lain sebagainya, tapi kita punya kejadian yang hampir sama, serupa tapi nggak sama gitu ya, mengenai band FIFA. Lalu yang kedua, masalah kemarin, tahun kemarin atau musim kemarin, tim tetangga, aduh iya pindah-pindah wae, di mana sebenarnya kandangnya. Nah ini kejadian lagi sama kita gitu ya teman-teman, rumput, stadion, nah itu bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh ya manajemen sendiri gitu ya, mungkin salah salah vendornya, atau salah milih vendor, salah milih waktu, atau bagaimana. Nah ini menjadi satu kesatuan intinya mah, dari mulai tim jajaran pelatih yang diwakilkan oleh Coach Igor Tolis ini memang sudah memprotes keras mengenai lapangan GBLA yang buruk gitu ya teman-teman. Bahkan lapangan latihan di lapangan pendamping pun harus nyari-nyari beberapa titik yang mana di sini teas katanya, jadi kita harus pindah ke sebelah sini, yang sebelah sini tidak layak, harus pindah ke sebelah sini ya, kumaha gitu ya. Ini mah mudah-mudahan tidak berlanjut masalah fasilitas ini, sehingga kita bisa menikmati dari mulai latihan, pemain tidak ada yang cedera, pemain juga bisa enjoy ke pertandingan, kita kandang GBLA juga bisa enakeun. Bahkan di luar GBLA sebetulnya yang sebelah utara itu sudah enakeun teman-teman gitu ya, untuk rumput yang tempat parkirnya sudah rapi gitu ya, tinggal dalamnya aja lah. Mudah-mudahan sesegera mungkin ini bisa dibereskan gitu ya teman-teman. Nah ini terakhir yang sebelum kita masuk ke salam sapa, ada satu pertanyaan yang memang ini juga masih ada hubungannya dengan Asia. Untuk peluang Persib katanya di ACL 2 kumaha Kang menurut tim redaksi. Nah ini ada satu update terbaru mengenai ACL 2. Kita peluang, insya Allah kita masih bisa berpeluang lolos ke 16 besar atau lolos dari fase grup teman-teman, yang mana kalau berdasarkan satu poin yang terbaru, Persib Bandung saat ini poinnya di grup E itu adalah menempati posisi kedua. Yang pertama tetap ada Seoul FC gitu ya, lalu Persib Bandung, lalu juga tim Australia dan juga dari tim Vietnam teman-teman gitu ya. Nah ini dari keempat tim ini peluang Persib Bandung sudah oke. Branding Persib Bandung juga sudah membuat ngeri gitu ya, karena dihuni pemain-pemain timnas. Dan juga yang tidak kalah menarik bahwa dari skema Igor Tolis di sini tim redaksi kami menempatkan bahwa Persib Bandung bisa setidaknya melangkah dari fase grup ini tidak hanya di 16 besar, tapi kita bisa memprediksi nanti setelah kita pastikan dulu saja lolos kualifikasi ACL 2 menghadapi Manila Tiger, lalu dari mulai 3 laga setelah di fase grup bagaimana peluang kedepannya gitu ya. Tapi insya Allah kami masih yakin Persib Bandung bisa lolos dari fase grup E di ACL 2 sehingga ya memang kita bisa melangkah lebih jauh lah gitu ya, sesuai target dari manajemen Persib Bandung. Berat loh teman-teman, manajemen Persib Bandung menargetkan Persib juara di Liga 1, menargetkan lolos gitu ya dari fase grup, minimal tuh melangkah lebih jauh di ACL 2 teman-teman. Lalu di Sofi Cup dan yang lainnya itu targetnya tetap tinggi gitu ya. Jadi pemain-pemain Persib Bandung saat ini ya jangan terlena atas kenikmatan yang ada, tapi harus dibarengi dengan kerja keras, karena ya beratlah beban di Persib Bandung mah. Mudah-mudahan tidak dijadikan pikiran gitu ya, yang penting bermain bagus ya, insya Allah lah kalau kesuksesan dan juga popularitas akan berjalan beriringan gitu ya teman-teman. Baik, yang terakhir mungkin beberapa teman-teman yang ingin disapa, ada Bobotoh dari Panjalu, ada juga Kang Baim di Ciracas Jakarta Timur, ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga Bon Jopi di Cileya Luragung, ada juga Kang Jainal Jatiwangi Majalengka, ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek, ada juga Bobotoh Tampomas Sumedang Larang, ada Bobotoh Bon Jopi Galunggung, ada juga Kang Ali di Ciwaru Kuningan, ada juga Ibu Sepuh di Cianjur, ada juga Kang Sumadi di Balikpapan. Nah ini salah satu boboto yang sering berinteraksi di
apa ya, media sosial dengan kami gitu ya, nanyain ya apa ya, salah satu yang memang curi star gitu ya, kadang suka nanya-nanya informasi tapi nggak apa-apa, saya senang dengan Kang Sumadi, jadi lebih lebih apa ya, aktif gitu ya. Lalu juga ada Boboko di Cikalong Wetan, ada juga Bobotoh di Lewi Kuda, Luragung, Kuningan, ada juga Kang Nanang Tiger Boy di Manonjaya, Tasik, ada juga Bobotoh di Cirebon, Palimanan, ada juga Viking Majenang, Cimanggu, ada juga Kang Ujang di Korea Selatan, ada juga Abah di Cigadung, ada juga Kang Ade di Lebak, Banten, ada juga Bon Jovi di Cijantung, dan juga ada Kang Arul di Majalaya, bukan Arul yang hohoho ya, ini mah Kang Arul di Majalaya. Lalu juga ada terakhir dulu aja ya, Kang Uje di Babakan Sari, Rosella 99, Cimahi Tengah. Baik teman-teman, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semuanya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.